Abu Hasan al-Asy'ari memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama berada di mazhab Mu'tazilah, kondisi kedua berada di mazhab Kullabiyah, dan yang ketiga di akhir hayatnya beliau kalau tidak salah bertemu dengan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kemudian beliau pun merubah mazhabnya menjadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau menulis buku namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian dalam buku tersebut beliau mengatakan, saya berada di atas mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi beliau sudah bertekad untuk mengikuti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad bin Hanbal berada di atas manhajus salaf. Imam Al-Asy'ari ini asalnya memang Mu'tazilah, karena setelah berusia 10 tahun ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya dinikahi ulama Mu'tazilah. Tapi setelah berusia 40 tahun beliau keluar dari Mu'tazilah dan membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam mereka Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala, ya, beliau ini tumbuh dalam mazhab Al-Mu'tazilah. Jadi selama 40 tahun beliau belajar mazhab Mu'tazilah dengan suami ibunya, yaitu kalau nggak salah Abu Ali Al-Jubba'i. Ini tokoh Mu'tazilah. Maka dia belajar Mu'tazilah dari suami ibunya, ya bapak tirinya, selama 40 tahun. Setelah itu dia pun sadar, maka dia pun bertemu dengan sebagian murid Muhammad bin Kullab, ya, yang dinisbahkan kepadanya mazhab Kullabiyah. Ketemu dengan muridnya, maka dia mengambil mazhab Kullabiyah dari muridnya Muhammad bin Kullab. Maka berubahlah mazhabnya. Kalau Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah seluruhnya, adapun Kullabiyah hanya menolak sebagian sifat Allah dan menetapkan sebagian sifat Allah. Sifat-sifat dzatiyah ditetapkan oleh Muhammad bin Kullab, seperti sifatul ulu, Allah berada di atas. Kemudian sifat al-yad, yadain, kedua tangan, wajah, al-ainain, 2 mata, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 mata dan seterusnya. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama berada di mazhab Mu'tazilah, kondisi kedua berada di mazhab Kullabiyah, dan yang ketiga di akhir hayatnya beliau kalau tidak salah bertemu dengan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kemudian beliau pun merubah mazhabnya menjadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau menulis buku namanya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian dalam buku tersebut beliau mengatakan, saya berada di atas mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi beliau sudah bertekad untuk mengikuti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal berada di atas manhajus salaf. Dan beliau sudah berusaha, secara garis besar beliau kembali merujuk kepada manhajus salaf, namun ada sebagian yang beliau belum mampu untuk rujuk karena masih ada syubhat yang bercokol di kepala beliau rahimahullahu taala. Tetapi secara umum beliau sudah berusaha menuju kepada manhajus salaf. Inilah Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah, sehingga di akhir hayatnya beliau menulis kitab Al-Ibanah. Ada kitab-kitab yang lain yang semisal dengan Al-Ibanah, yaitu Maqalatul Islamiyin, ya. Kemudian kitab Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian kitab Al-Ibanah. Di 3 buku ini beliau menetapkan Allah di atas. Dan di 3 buku ini beliau menetapkan sifat al-istiwa. Di ketiga buku ini beliau menetapkan Allah memiliki sifat al-ainain, sifat al-yadain, 2 tangan dan 2 mata. Dalam 3 buku ini, ya. Kalau seandainya Al-Ibanah diragukan oleh sebagian ahlul bidah, dan Al-Ibanah ternyata benar-benar karangan Abu Hasan al-Asy'ari. Kenapa? Murid-muridnya menukil dari beliau tentang perkataan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dari kitab Al-Ibanah. Karena sebagian orang meragukan, itu bukan karangan Abu Hasan, itu hanya karangan yang dinisbahkan kepada beliau, dan tidak benar. Ternyata sebagian ulama Asy'ariyah menukil dari kitab Al-Ibanah. Nah, kalau Al-Ibanah pun tidak diakui, masih ada kitab Maqalatul Islamiyin fi Ikhtilafil Musallin, dan juga kitab Risalah ila Ahli Tsaghar. Dan kitab ini secara umum, secara global berada di atas manhajus salaf, meskipun ada sebagian kesalahan-kesalahan, ya, tapi secara umum berada di atas manhajus salaf, yang menunjukkan beliau sudah merujuk kepada manhajus salaf pada tingkatan yang ketiga. Maka menyedihkan, ada suatu kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari, sementara imamnya sudah berubah.
Sementara imamnya sudah berubah. Sementara imamnya sudah merujuk kepada manhajus salaf. Sementara mereka masih menisbahkan diri mereka kepada Abu Hasan al-Asy'ari, sementara Abu Hasan al-Asy'ari sudah merubah akidahnya. Ya. Imam al-Asy'ari ini asalnya memang Mu'tazilah. Karena setelah berusia 10 tahun ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya dinikahi ulama Mu'tazilah. Tapi setelah berusia 40 tahun beliau keluar dari Mu'tazilah dan membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini gak masalah walaupun beliau asalnya Mu'tazilah lalu membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena di dalam hadis ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini sebab laki-laki yang jahat. Siapa contohnya laki-laki jahat? Pada masa sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, asalnya musuh Islam nomor 1. Begitu beliau masuk Islam, menguatkan agama Islam. Nah, Imam al-Asy'ari asalnya Mu'tazilah. Begitu beliau keluar dari Mu'tazilah, membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya apa? Orang-orang Mu'tazilah ditumpas oleh murid-murid beliau. Dan yang mampu menghadapi Mu'tazilah ini hanya Asy'ariyah. Sekarang ini Mu'tazilah sudah tidak ada, tetapi yang membawa, yang mengadopsi metodologi pemikiran Mu'tazilah itu ada. Siapa? Syiah. Dan yang mampu melawan Syiah itu biasanya orang Asy'ariyah. Saya ini beberapa kali di Indonesia diundang debat melawan Syiah. Yang ngundang siapa? Panitianya orang Wahabi. Mengapa Wahabi? Wahabi gak berani melawan Syiah. Akhirnya kita orang Asy'ariyah diminta melawan diminta untuk melawan Syiah itu. Jadi begitu. Ya memang asalnya ya memang orang Mu'tazilah, tapi gak apa-apa kan. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Sebelum Imam Asy'ari ini tampil, orang-orang Ahlus Sunnah ini hanya mampu membela diri, tidak bisa melakukan perlawanan karena gak tahu rahasia pemikiran Mu'tazilah. Tetapi setelah Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, akhirnya bagaimana? Mu'tazilah dibongkar dari dalam oleh beliau. Akhirnya orang Mu'tazilah kalah. Orang Mu'tazilah ini hanya bisa dikalahkan oleh orang Asy'ariyah. Mu'tazilah ini memang pemikir yang paling hebat pada waktu itu. Oleh Imam Asy'ari dikalahkan itu. Karenanya orang-orang Syiah, orang Zaidiyah, orang Khawarij, logika yang dipakai itu logika Mu'tazilah. Tetapi ketika berhadapan dengan Asy'ariyah mereka kalah. Mengapa? Kita diajarkan oleh Imam Asy'ari dan murid-muridnya.